Halo, kembali lagi bersama Boyan Family di channel YouTube saya. Kebetulan saya berada di gedung Usmar Ismail, yaitu di Studio Mini Cinematek, dan kebetulan saya akan menginterview penggiat film yaitu Mas Budi Sumarno yang akan menceritakan semua pengalaman-pengalamannya dia di dunia seni peran dan film Indonesia. Selamat malam Mas Budi. Halo malam Boyan. Oke. Gitu kan. Mas Budi, saya mau bertanya nih. Silakan. Bertanya sama orang yang pantas saya tanya nih. Udah berapa lama berkecimpung di dunia film Mas Budi? Film itu saya dari masih kecil, SMP. SMP ya? Jadi dari dulu ikut main-main figuran-figuran gitu kan, pernah ikut casting. Kalau tahu dulu film Aci itu kan, ikut casting juga gitu ya. kan. Jadi figuran-figuran gitu, Ya, tapi dulu pasti culun lah, nggak ketahuan gitu. Aci itu Aku Cinta Indonesia ya? Ya betul. Oh, itu tahun lama banget ya. Jadi figuran gitu ya. Saya masih kecil deh waktu itu. Oh ya Mas Budi itu sekarang aktif di perfilman di organisasi apa nih? Oke, saya di film itu aktif di KFTI, Karyawan Film Televisi Indonesia, di bidang produser gitu ya. Pernah menjadi wakil ketua manajemen produksi juga di KFT gitu ya. Nah, sekarang saya mendirikan komunitas namanya Komunitas Cinta Film Indonesia. Dan sekarang malam ini kita ada di Studio Mini Cinematek Indonesia. Saya pernah menjadi asistennya di Cinematek Indonesia selama 5 tahun pada saat direkturnya Pak Adi Suryabdi. Oke. Nah ini adalah yang saya sama Boyan ini ada studio mini yang berisi 30 seat. Nah, ini dipakai untuk menonton film-film bagi masyarakat, pelajar, sineas-sineas yang ingin mengetahui tentang film yang tersimpan di sini, di mana di Cinematek ini tempat penyimpanan film, bukan hanya dalam bentuk seluloid, ada dalam bentuk lainnya, kemudian pengarsipan foto-foto kegiatan, foto-foto syuting, dokumen-dokumen kongres, dokumen-dokumen lain semuanya ada di sini. Jadi ada film seluloid tersimpan nih paling lama 1935. Oke. Mau tahu judulnya adalah Te Pacai Kawin. Nah, itu filmnya masih hitam putih, itu film tentang Sun Gokong gitu. Oke, yang pasti Cinematek ini adalah penyimpanan arsip-arsip film-film zaman dulu ya. Ya, zaman dulu dan sekarang. Oh, zaman jadi, sekarang ya. Materinya tuh dari seluloid, terus Betacam, Betamax, CD, mini DV gitu kan. Semua disimpan di sini sampai digital. Nah, sekarang film itu yang dari seluloid itu dia tersimpan di sini karena bahan kimia, dia harus dengan suhu tertentu rendah. Jadi kalau bapaknya kurang karena bahan kimia, dia akan memerah gitu. Jadi seluloidnya itu jadi rusak. Jadi ketika film disimpan di sini, ini menjadi terjaga. Bukan hanya orang Indonesia yang menyimpan, banyak dari kedutaan-kedutaan banyak menyimpan filmnya di sini. Wih, luar biasa. Jadi seperti museum dong kalau gitu ya Mas Budi ya? Jadi memang Cinematek itu ya pengarsipan, bukan museum. Tempat penyimpanan arsip film. Jadi arsip film ini bukan hanya film saja, dari saya bilang tadi ada poster, ya. Poster, adegan-adegan, alat-alat juga ada. Gitu. Luar biasa nih Cinematek. Mungkin kita harus lihat-lihat nih. Di sini ada benda-benda. Oh ya, Cinematek itu didirikan 20 Oktober 1975. Pendirinya adalah almarhum Misbah Yusabiran. Oke. Nah, Mas Budi sendiri di Cinematek ini menjabat sebagai apa? Saya waktu zamannya Adi Suryabdi, saya membantu untuk mengumpulkan film-film, kemudian membuka jaringan, kemudian mengadakan kegiatan-kegiatan dengan komunitas pelajar, mahasiswa untuk mengenal Cinematek. Jadi networking ya. Jadi saya mengumpulkan film-film yang tidak ada di Cinematek, saya ke daerah-daerah mengumpulkan untuk diarsipkan di sini.
Alhamdulillah banyak film-film yang tidak ada di sini sudah mulai tersimpan di sini. Wih, luar biasa. Nah, selain di Sinematek nih Mas Budi, katanya lagi aktif di Persatuan Artis Film Indonesia yaitu Parvi ya. Oh iya, saya kebetulan juga di Farvi, selain di organisasi lain, saya di Farvi karena saya senang di bidang pendidikan. Saya di bidang 2 sekretaris bidang pendidikan, program dan pengembangan gitu. Jadi bagaimana sih calon-calon artis nanti anggota-anggota Farvi ya tetap harus mempelajari tentang knowledge pengetahuan tentang acting, skillnya berakting, kemudian yang paling penting adalah attitude. Ya, Untuk betul. menjadi seorang bintang tuh harus attitude dijaga. Itu yang penting ya, attitude ya. Attitude semuanya penting, gitu Penting kan. ya. Semuanya harus saling menguatkan. Gitu. Mau ngeliat-lihat itu alat-alat di sini yuk. Ya? Belum, ini saya belum, masih belum. banyak pertanyaan Oh banyak nih. lagi, silakan. Nah, untuk menjadi seorang aktor, apa artis, apa pekerja seni lah, apa aja sih yang harus disiapkan dari kacamata Mas Budi nih? Oke, karena saya pernah punya sanggar, saya punya sanggar anak di Istana Anak-anak. Bagaimana mendidik dari anak-anak menjadi seorang aktor. Yang pertama itu ada rumusnya, Ya, namanya WUT tambah L. Apa itu W? Waktu. oke. Jadi seorang yang ingin terjun ke dalam dunia kesehatan harus mempunyai waktu. Ya. Waktu apa? Waktu untuk belajar, waktu untuk pergi casting, waktu untuk berhubungan dengan teman-teman di perfilman. Yang kedua adalah uang, ya uang. Karena apa? Seorang artis itu harus merawat dirinya, harus punya uang untuk membayar pelatih gitu. Yeah. Harus punya uang ketika dia nanti ada panggilan. Di samping uang juga usaha gitu, dia harus usaha. Yang ketiga T ini apa? Tekad. Ya. Harus punya tekad itu, kemauan gitu kan. Ya, harus ada panggilan, harus kita ikuti. Kemudian kalau casting tidak lulus ya jangan takut, terus tekad punya keinginan. Dan yang terakhir adalah L, Ya. faktor laki, keberuntungan itu. Iya. Jadi banyak yang sudah melakukan itu, faktor keberuntungannya belum Iya. datang. Jadi terus aja berusaha ya, Berusaha semaksimal terus, mungkin ya. berusaha terus. Terbukti banyak aktor-aktor Indonesia yang dilahirkan dari tangannya Mas Budi ini. Banyak nih teman-teman artis yang dilahirkan dari Mas Budi ini. Dan Mas Budi ini adalah yang saya tahu lah seorang sutradara juga, produser juga. Banyak deh pokoknya. Nah, Mas Budi, saya akan mau tanya lagi nih perihal kegiatan apa yang dekat Mas Budi sekarang akan lakukan. Ya, tadi mengkoreksi tadi, jadi bukan mengelahirkan, tapi saya bukan seorang acting coach, tapi lebih kepada motivator, memotivasi teman-teman ya. Waktu Nikita Willy itu pernah ya kita motivasi, kemudian ada Pevita Pierce, Giovanni gitu ya, ada Feby Bling, ada banyak lain lagi saya lupa. Karena apa? Dulu waktu mereka kecil, saya adalah salah satu pengurus Persatuan Artis Remaja dan Cilik seluruh Indonesia. Wih, luar Jadi biasa. saya bidang program gitu kan. Iya. Nah dari situlah saya tahu mereka waktu kecil gitu kan. Jadi saya selalu memberikan motivasi kepada mereka. Saya tidak mengajarkan tentang acting coach-nya. Jadi ada orang lain khusus, tapi saya memberikan semangat, memberikan motivasi. Jangan pernah takut, jangan pernah putus asa untuk menjadi apa yang kalian inginkan. Jadi Seorang aktris lah ya. ya itulah semua melalui proses, tidak ada yang instan. Ya, betul. Itu jadi kalau ada yang nawarin film, kamu bisa main film ini, orang belum melihat actingnya, belum lihat cara bacanya gimana, bisa main gitu. Jadi namanya casting itu harus ada proses gitu. Jadi harus seperti itulah. Jadi belajar pasti bisa. Nah kalau di film saya memang sedang menyiapkan beberapa. Saya punya rumah produksi Mahakarya Bali Film. Kita ada beberapa
The Spirit of Bunyan memang sedang kita siapkan. Ada beberapa, satu film lagi juga ada tentang inspiring ya, Lasmiatun, Ya. Lasmiatun the movie, nanti juga mudah-mudahan segera terlaksana itu. Kalau dokumenter, kalau di sutradara saya lebih banyak lebih kepada menjadi sutradara dokumenter. Oke. Terima kasih Mas Budi atas bincang-bincangnya bersama saya Boyan Bravo di channel YouTube saya Boyan Bravo Family, di acara ini, acara podcast Boy, ngobrol bareng Boyan. Semoga apa yang dikatakan dari Mas Budi ini menjadi inspirasi buat teman-teman kita yang akan menjadi seorang aktor apa artis. Oke, thank you Mas Budi. Oke, sekali lagi, maju film Indonesia, jangan takut sebelum berperang. Jadi Asik. kalian ingin bercita-cita menjadi seorang aktor, terus belajar. Jangan takut bikin film, bikinlah film, karena ketika Anda membuat film kemudian ditonton, Anda baru tahu di mana bagus tidaknya film Anda. Oke, thank you Mas Budi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.